supaya kerja GPU kamu itu nggak ngos-ngosan dan nggak juga terjadi lag ya ketika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, admin nggak tahu ya kalau ternyata ada juga yang mungkin butuh referensi ya, lebih tepat ya, untuk pengaturan grafik di game Division 2. Ya, admin yakin buat kamu yang main game ini, kalau install aja, sudah install kemudian jalankan, itu sebenarnya sudah bisa dimainkan dengan lancar. Sebenarnya tanpa settingan apapun sudah bisa dimainkan dengan lancar. Cuman kalau kamu pingin sedikit ada perubahan atau mungkin untuk memaksimalkan graphic card atau GPU yang sudah kamu beli, ya tentunya masuk ke pengaturan atau setting seperti ini wajib ya. Nah, posisi admin saat ini ada di lobby atau di apa nyebutnya, home screen, lobby ya, kira-kira seperti inilah tampilannya ya. Kita juga bisa milih karakter di sini. Admin sudah gunakan semua slot karakternya, totalnya 4. Dan kalau kita tekan RB, tapi kalau di keyboard itu tombol E ya, itu masuk ke setting seperti ini. Nah, di setting ini ada banyak pengaturan sebenarnya, mulai dari audio, kontrol, grafik, video, key mapping, gameplay, ada juga untuk benchmark, third party, accessibility, dan bahasa. Oke, untuk yang lain ini kita coba abaikan saja ya, karena admin yakin juga ini nggak di setting juga sudah lancar. Kalau kamu pakai game controller, gamepad atau control seperti admin juga langsung ke deteksi, tinggal yang penting diaktifkan saja untuk vibrasinya supaya lebih enak untuk dimainkan. Tapi untuk bagian ini nih, grafik dengan video. Untuk bagian grafik sendiri ya, di sini kalau kita masuk ke pengaturannya, ada mulai dari ini nih, low, ada medium, ada high, ada ultra, dan juga custom. Dan di sini sebenarnya sudah ada keterangannya ya. Set graphic option to recommended level for low, medium, high, and ultra high end PC. Jadi di sini sebenarnya tanpa kamu harus mengatur apapun, di sini sebenarnya sudah bisa otomatis kamu atur. Misalkan pingin ini ya, pingin fast pace atau pingin dapet yang cepet aja loadingnya, nggak terlalu banyak ngerender, atau mungkin keterbatasan GPU kamu bisa pilih yang low. Atau juga bisa pilih yang medium, tapi kalau pingin punya detail yang bagus, pilih yang high atau ultra high. Kalau admin pribadi, karena GPU tua ya, jadi untuk bisa main game dengan lancar, apalagi kalau misalkan rame-rame, sebenarnya di medium atau high juga sudah cukup sih sebenarnya. Tapi kalau kamu pingin lebih ini lagi, lebih intim lagi, pingin lebih personal lagi, bisa kamu pilih custom. Karena di sini juga kita bisa mengatur mulai dari brightness. Kalau brightness sebenarnya cukup aja segini. Tapi kalau kamu misal mau lebih agak terang lagi, bisa tingkatkan nilainya. Lihat, semakin gelap semakin terang ya, tinggal diatur aja. Dan untuk kontras juga sama, ini juga. Kalau admin sih default semua sini 15. Nah, untuk VSync ini sebaiknya dinyalakan ya, supaya nggak ada screen tearing atau kayak apa ya, kayak gambar patah tertebas secara horizontal seperti itu. Biasanya screen tearing seperti itu, maka aktifkan VSync. Di sini juga ada frame rate limit, jadi menyesuaikan dari monitor kamu. Monitor admin sendiri sebenarnya 165 Hz ya, cuman GPU-nya nggak sanggup ke 165. Jadi kamu bisa batasin, misalkan mau diaktifkan, tinggal aktifkan frame rate limit, kemudian tinggal custom, maksimalnya itu di 60, 65, 70, kayaknya kelipatan 5 ya di sini, maksimal di 200 fps. Supaya kerja GPU kamu itu nggak ngos-ngosan dan nggak juga terjadi lag ya. Ketika nanti ada 1% drop FPS itu nggak kayak stuck seperti itu, stuttering kan? Ya stuttering mungkin ya sebutnya. Kalau admin pribadi dimatikan aja sih sebenarnya, tapi kalau kamu mau nyalakan silakan. Ini untuk membatasi. Kalau admin karena sistemnya itu pakai apa yang ada aja, jadi frame rate ini silakan kamu aktifkan. Kalau misalkan pingin kerja GPU nggak ngos-ngosan, sesuai dengan monitor kamu juga. Kalau monitor cuma 60 Hz dipaksa ke 120 Hz, sebenarnya input lag-nya semakin bagus, cuma ya GPU kamu akan ngos-ngosan dan akan kembali lagi ke listrik. Nah, untuk shadow quality di sini kalau admin bawaannya high ya, karena GPU-nya masih sanggup. Tapi kalau kamu misal mau turunkan, bisa turunkan ke medium. Atau untuk spot shadow juga bisa kamu turunkan ke low ke medium. Karena di sini admin pakai settingan yang apa adanya aja.
Ini ada Spot Shadow Resolution, admin gunakan Ultra. Untuk Context Shadow All High, dan ini dia resolusi scale 100%, particle detail, kemudian volume fog, reflection, vegetation supaya kayak rumput-rumput, pepohonan itu lebih hidup. Ada juga anti-stropping, ini default juga 16x. Nah, div of view ini wajib aktifkan ya, supaya bisa kelihatan dengan jelas simulasi kamera range focus objek. Di sini admin set ke 60, tapi kamu juga bisa tingkatkan ke 100. Semakin tinggi semakin kerja GPU ngos-ngosan. Jadi admin ya cukup 60 aja. Jadi sini ada lens flare, ada natural lighting, finish effect, water quality, tergantung dengan tulisannya, dengan penjelasannya di situ. Sayangnya di sini setiap kali kita ngeklik apapun dia ngoceh ya. Untuk videonya jadi pusing admin. Kita beralih ke bagian apa lagi nih? Video ya. Untuk video di sini ada pilihan window full screen dengan full screen. Kalau admin sih full screen aja. Untuk resolusi tinggal sesuaikan dengan resolusi monitor kamu. Ya, karena monitor admin cuma Full HD ya di 1920 x 1080. Untuk refresh rate di sini admin mentokin sesuai dengan monitornya 165 Hz. Monitor ini nggak bisa disetting karena cuma punya satu, misalnya kalau punya dua. Untuk enable reduce latency admin aktifkan, DX12 aktifkan, HDR nggak ada jadi dia langsung mati ya, kecuali kalau monitor kamu ada HDR. Jadi ya sebenarnya kalau kamu yang nggak terlalu ngerti-ngerti banget di pengaturan grafik ini, ya tinggal ikutin aja di bagian sini, low, medium, high, ultra, atau custom. Kalau nggak mau ribet tinggal aktifkan aja di ultra kalau misalkan GPU kamu mampu, tapi kalau misalkan kelihatan kayak stuttering, lag, tinggal turunkan aja ke high atau medium. Kalau low tuh burik ya. High atau medium lah setidaknya. Nah, selain dari pengaturan di game sendiri ya, sebenarnya ada satu lagi yang bisa mempermudah kamu. Buat kamu yang menggunakan GPU dari Nvidia, itu sebenarnya ada pengaturan juga di sini. Di bagian grafik ini dia. Nah, di sini sudah ke-scan semua game yang sudah terinstall di PC admin. Ini dia Tom Clancy The Division 2. Nah, di sini tulisannya tentang game is optimized. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ini ya, kayak ada titik rekomendasinya antara performance dengan quality. Sudah dikasih tunjuk nih, bagian ini kalau misalkan mau yang optimize mainnya. Grafiknya masih bagus, tapi input lag-nya itu rendah. Tapi ya, kamu juga bisa geser sebenarnya kalau pengen ngotot untuk performance yang lebih tinggi. Kalau misalkan kamu suka main PvP, ya penting ya itu. Kamu bisa tingkatkan atau geser ke performance. Maka akan turun tuh. Pada saat pengaturan sekarang ini di medium, ketika kamu coba untuk lebih ke performance dengan mengorbankan kualitas, dia akan turun ke low. Lihat, satu kali dari 16 ke satu kali, dan juga ada yang di off kan. Tapi kalau kamu pingin yang kualitasnya lebih bagus tapi mengorbankan performance, tapi GPU-nya juga itu ya tinggi, kamu bisa geser ke sini tanpa harus mengatur-ngatur ini. Tapi kalau kamu mau ngatur juga bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tinggal geser-geser aja seperti ini. Nah, kalau misalkan mau tinggi, misalkan dari recommended-nya di sini, kalau GPU admin, tinggal geser sedikit ke sini aja, lalu tekan update. Nah, di update. Nah, ini pada saat untuk mengaktifkan hasil dari yang sudah kita ubah ini, itu kamu restart gamenya ini. Di restart dulu game ini. Karena setiap kali kamu melakukan pengaturan grafik, itu nggak akan langsung diaplikasikan, tapi pada saat kamu memulai lagi gamenya baru, di restart gamenya itu baru diaplikasikan pengaturan yang sudah kamu ubah tadi. Ya sebenarnya untuk pengaturan game di Division 2 itu ini ya, admin yakin juga nggak terlalu harus dijelasin, pasti sudah pada ngerti lah. Oh ya, untuk sebagai catatan, admin menggunakan GPU dari Nvidia GTX 1060 6GB, lawas banget sudah, tapi sampai sekarang masih nyala. Ya, tinggal gunakan aja, mau pengaturan langsung dari gamenya atau dari Nvidia, silahkan pilih. Tapi game-game yang model FPS seperti ini, TPS ya, game-game looter shooter seperti ini, ya sebenarnya di settingan recommended Nvidia sudah bagus. Apalagi kebanyakan dari kita itu main yang lawan NPC yang nggak terlalu itu banget ya, harus cepet-cepet banget. Belum lagi juga maksimal player dari game ini kalau misalkan main di countdown juga cuma 8 orang.
Kalau satu grup juga isinya 4 orang. Kalaupun main di DZ juga satu lobby itu 32 dibagi dengan 3 wilayah. Jadi satu wilayah DZ itu cuma 12 isinya. Jadi sebenarnya di settingan recommended Nvidia sudah cukup. Atau kalau di settingan dari gamenya ini itu pilih aja yang medium, high, sudah aman kok sebenarnya. Tapi kalau kamu punya GPU yang RTX ke atas, misalkan 30 series, 3000 series, 4000 series, 5000 series, silahkan gunakan Ultra. Toh ini juga game lawas ya, admin yakin juga sudah pada mumpuni ngangkat GPU-nya, kecuali GPU admin yang sudah lawas tadi 1066 GB di tahun 2025. Ya, semoga penjelasan sederhana ini bermanfaat buat kamu ya. Mungkin ada kekeliruan, admin juga nggak terlalu lihai soal ngejelasin di bagian grafik dan video ini, sebisa aja sepengalaman admin aja. Silahkan kamu koreksi di kolom komentar jika ada yang keliru atau yang kurang. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.